Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bertanya apakah kalian semua sehat biarpun corona, tapi tetap semangat ya semuanya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan apa itu kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Ya, mari kita sama-sama melihat ya. Ya, di sini Ibu akan menampilkan sebuah cerita. Ya, cerita di sini adalah sebuah teks cerita fantasi yang namanya cerita dongeng. Judulnya Lutung Kasarung. Ya, dari tujuan pembelajaran teks fantasi, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan apa itu kata penghubung. Jadi, kata penghubung atau yang disebut dengan kata sambung biasanya disebut dengan konjungsi. Ya. Jadi, kenapa disebut dengan kata penghubung atau yang disebut dengan, ada juga dikatakan itu adalah konjungsi, karena kata penghubung di sini kata yang di dalamnya menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat akhir menjadi satu kalimat yang disempurnakan atau kalimat yang dibakukan, sehingga kalimat atau yang disebut dengan konjungsi sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Jadi klausa itu, klausa kalimat pertama dengan kalimat akhir menjadi satu kalimat yang dibakukan atau kalimat yang terpadu. Contohnya seperti menggunakan kata penghubung. Ibu di sini coba menyebutkan salah satunya kata penghubung dan. Kata penghubung dan di sini tidak boleh kalian harus menuliskan pada awal sebuah kalimat, tidak boleh. Karena kata dan itu menghubungkan kalimat awal dengan kalimat akhir menjadi satu kalimat. Ya, oke. Perhatikan di sini. Tadi Ibu sudah sebutkan tadi konjungsi. Konjungsi itu apa? Nah, konjungsi itu adalah kata penghubung. Ya, mari kita sama-sama melihat bahwa di dalam kata konjungsi itu ada namanya konjungsi waktu. Ada namanya konjungsi waktu. Ya, perhatikan konjungsi waktu ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan waktu. Nah, kalau berbicara terkait dengan konjungsi waktu ini berarti kita akan kembali ke sebuah teks cerita tentang fantasi. Di dalam teks fantasi ceritanya pasti ada waktu menentukan waktu. Sehingga coba lihat, perhatikan pada slide ini, di dalam penulisan kalimat, kata-kata dalam bentuk sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah cerita. Kalimat tersebut menentukan waktu, ya, konjungsi waktu. Nah, Ibu sebutkan apabila, satu, bila mana, hingga, sejak, selama, sementara, ketika. Nah, itu yang disebut dengan waktu. Ya, perhatikan slide berikut, anak-anak. Perhatikan. Semangat ya. Perhatikan di sini penggunaan kata dalam bentuk kalimat. Perhatikan pada tabel pertama kata penghubung intra kalimat. Nah, tadi Ibu sebutkan sudah ada nih, dan, atau, ketika, setelah, sehingga. Jadi bagaimana kalian harus menggunakan kata penghubung? Kalian bisa menuliskan dalam bentuk penggunaan kalimat. Contoh, kalian lihat pada tabel 2, penggunaan dalam kalimat.
Ya, kata dan berada pada kalimat yang mana? Ya, kata dan berada pada kalimat pertengahan kalimat yang menghubungkan kalimat awal dengan kalimat akhir. Ya. Jadi kata penghubung dan ada kata penghubung atau. Nah, di sini kenapa ada kata penghubung ketiga harus ada pada awal? Di sini kata awal ini karena menyatakan waktu. Menyatakan waktu, jadi setiap kalimat itu harus ketika. Kan tidak mungkin kalimat itu harus saya pergi berlibur pada waktu. Toh, jadi harus ada menggunakan kalimat waktu itu berada, menyatakan waktu itu berada pada awal ketika sistem pemerintahan, ya. Terus setelah menyampaikan apa yang ditemuinya, ya. Jadi perhatikan, karena kata dan itu menyatakan penambahan, ya, sedangkan kata atau itu menyatakan pemilihan. Beda kan? Ya, sehingga kata penghubung sehingga ini dia berada pada pertengahan, itu menyatakan akibat. Akibat ini apa? Ada kata kalimat sebab akibat. Ya, kalimat sebab akibat. Jadi jalan menuju rumah yang mereka tinjau sangat licin sehingga Putri Tangguh beserta suami dan anak-anaknya sering tergelincir. Itu yang disebut dengan akibat. Nanti kalian lihat pada tabel tersebut, kalian bisa memahami. Ya, kita masuk di contoh jenis kata penghubung. Ini contoh jenis kata penghubung. Jenis kata penghubung ini, ya, kata hubung konjungsi. Jenis kata hubung konjungsi ini terbagi atas 4. Yang pertama, setara koordinatif. Yang kedua, bertingkat atau subordinatif. Yang ketiga, berpasangan korelatif. Yang keempat, antar kalimat. Perhatikan di situ, kalau yang disebut dengan koordinatif yaitu itu menghubungkan bagian kalimat. Ada juga tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Ya, tadi Ibu barusan sampaikan tadi. Ya, sekarang perhatikan di sini ada penjelasan dari pengertian konjungsi. Ya, penjelasan pengertian konjungsi. Perhatikan, konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi adalah kata penghubung yang di dalamnya memiliki kata tugas yang menghubungkan antara klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ya. Kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, antar paragraf. Ya, oke, perhatikan. Kalau kata penghubung antar klausa itu biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Ibu ulangi lagi ya.
kata penghubung antar klausa itu biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Nah, contoh, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat itu setelah tanda titik, tanda tanya. Kalau yang tadi di tengah kalimat itu seperti kata penghubung dan. Ya, ingat, kata penghubung dan kata penghubung atau itu berada pada pertengahan sebuah kalimat yang menghubungkan kalimat awal dengan kalimat akhir. Kalau kata itu menyatakan waktu, berarti bisa berada, kalian bisa menuliskan kalimat kata penghubung itu bisa berada pada awal kalimat. Nah, contoh seketika. Nah, itu menyatakan waktu. Ya, perhatikan. Sekarang di slide berikut yang namanya ciri-ciri. Ya. Yang namanya ciri-ciri dalam kebahasaan. Ciri-ciri dalam kebahasaan yang pertama adalah konjungsi waktu. Yang kedua, konjungsi gabungan. Ya. Kalau konjungsi waktu sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Konjungsi gabungan dan serta dengan. Itu yang disebut dengan dua ciri kebahasaan dari kata konjungsi. Ya, itu saja Ibu memberikan satu gambaran terkait dengan pembelajaran konjungsi atau yang disebut dengan kata penghubung. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Tugas di situ kalian nanti akan membuka di buku manapun, ya, bisa buka di Google, terserah kalian. Kalian akan membuat kalimat dengan menggunakan kata konjungsi atau yang disebut dengan kata penghubung. Ya, Ibu sampai di sini. Nanti ada pertemuan berikut. Ibu akan memberikan soal latihan, ya. Jadi setiap bab ke bab itu, dari bab ke bab itu Ibu akan mengevaluasi per bab supaya apakah kalian sudah bisa paham terkait dengan materi bab 1, materi bab 2 dan materi bab seterusnya. Jadi ada LKH latihan, ada yang namanya soal-soal latihan. Soal latihan itu disebut dengan evaluasi. Sekian anak-anak tatap muka pada bab 2 ini. Ibu berhenti dulu sampai di sini. Nanti pertemuan berikut kita masih tetap lanjut dengan materi teks fantasi. Semangat anak-anak, harus semangat, ya. Semangat belajar, ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.